Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Indah Widiawati. Untuk kali ini kita akan belajar matematika kelas 12 SMK tentang materi statistika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD atau kompetensi dasar tentang ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data sendiri itu nanti akan dibagi beberapa bagian, ada data tunggal dan data berkelompok. Selain itu kita akan mempelajari tentang mean atau rata-rata, median, dan modus. Bersama Bu Indah, matematika menjadi mudah dan membuat harapan cerah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi statistika kelas 12, yaitu ukuran pemusatan data. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data kelompok. Kompetensi keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran data berkelompok. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data tunggal, pemusatan data berkelompok, menyelesaikan masalah kontekstual dari ukuran pemusatan data tunggal, dan menyelesaikan masalah kontekstual dari ukuran pemusatan data berkelompok. Sebagai literasi, kalian bisa melihat di situ ada Bit Ibnu Qura, yaitu ilmuwan Arab yang ahli di bidang matematika. Ia yang menerapkan sistem geosentrik Ptolemy dan penemu konsep statistika. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data, itu nanti kalian akan mempelajari tentang mean atau rataan hitung, modus, dan median. Rataan sendiri ada dua, yaitu rataan hitung data tunggal dan rataan hitung data berkelompok. Untuk rataan hitung data tunggal dirumuskan sebagai X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi dibagi dengan N. Sedangkan untuk rataan hitung data berkelompok itu dapat disajikan dengan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari Fi dikali Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K dari Fi, di mana Xi adalah titik tengah kelas interval, Fi frekuensi dari Xi, K banyaknya kelas interval. Ada dua cara lain dalam menentukan mean data berkelompok, yaitu dengan cara simpangan rataan dan cara pengkodean atau nama lainnya coding. B. Modus. Modus data tunggal. Definisi dari modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus data berkelompok disimbolkan dengan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikalikan dengan C, di mana TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, C panjang kelas. Median. Definisi dari median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk median data tunggal itu dapat dirumuskan dengan dimisalkan terdapat data Xi atau X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, di mana Xi itu harus kurang dari X2, begitu seterusnya.
Maka untuk rumus median jika n-nya itu berjumlah ganjil, maka xn ditambah 1 dibagi 2. Untuk data genap atau jumlah datanya genap, maka median dirumuskan dengan ME sama dengan 1/2 dikali X n/2 ditambah X n/2 plus 1. Untuk median data berkelompok dapat dirumuskan atau disimbolkan dengan ME sama dengan TB ditambah setengah dari N dikurangi FK dibagi F dikalikan C, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas median, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, C panjang kelas. Ingat, dalam menentukan median harus diurutkan dari yang paling kecil. Mari kita diskusikan beberapa contoh soal yang saya berikan. Di sini untuk contoh pertama, ini nanti tentang ukuran data tunggal. Pada suatu usaha konveksi kaos oblong mempunyai 7 orang pekerja, di mana ke-7 pekerja tersebut mendapatkan upah harian. Upah harian didapat dari hasil jahitannya setiap hari. Banyak baju yang dijahit pada hari Senin itu lumayan banyak dari hari-hari sebelumnya, karena masih semangat dalam bekerja. Dan berikut adalah data dari banyak kaos oblong yang dijahit dari 7 pekerja, yaitu ada 19, 26, 20, 24, 22, 17, dan 26. Dari banyak kaos yang dapat diproduksi tersebut, tentukanlah rata-rata, modus, dan mediannya. Untuk penyelesaian 1, kita mencari rata-rata, di mana X bar itu ada huruf X, kemudian di atasnya ada tanda strip, itu dibaca dengan X bar, berarti dirumuskan dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data kita jumlahkan dari 19 ditambah 26 ditambah 20 ditambah 24 ditambah 22 ditambah 17 ditambah 26 dibagi dengan 7, sehingga 154 dibagi 7 itu hasilnya adalah 22. Maka rata-rata untuk soal yang pertama yaitu 22. Modus itu nilai yang sering muncul dari soal tersebut adalah 26, yaitu muncul sebanyak 2 kali. Kemudian untuk menjawab median, datanya kan tadi 19, 26, 20, 24, 22, dan 17. Oh maaf, ada 26 lagi. Itu harus diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah kita urutkan, kita akan memperoleh data 17, 19, 20, 22, 24, 26, 26. Maka untuk mencari median, kita bisa mencari dengan mengurutkan, karena kebetulan di situ datanya ganjil, maka kita ambil titik tengahnya yaitu adalah 22. Contoh yang kedua, sebuah industri rumahan memproduksi meja belajar dengan jenis karakter kartun dari berbagai ukuran. Ukuran dibuat berdasarkan jumlah pesanan. Ukuran panjang meja disajikan dalam tabel sebagai berikut. Di situ ada tabel, panjang meja, dan frekuensi. Dapat kalian lihat pada tabel. Kemudian disuruh menentukan min, median, dan modus.
Baik, untuk penyelesaian yang pertama yaitu tentang mencari rata-rata. Kita tahu di situ ada panjang meja 40 sampai 44 itu sejumlah 4 frekuensinya. 45 sampai 49 itu jumlah frekuensinya 6. 50 sampai 54 itu ada 7. 55 sampai 59 itu 10. 60 sampai 64 itu ada 9 dan 65 sampai 69 cm itu ada 4. Kalau kita jumlahkan ada 40. Kita akan mencari XI. XI adalah nilai tengah pada kolom ketiga. Di situ didapat angka 42. 42 itu titik tengah dari 40 sampai 44. Begitu seterusnya sampai pada baris yang ke bawah. Kemudian setelah ketemu XI, kita bisa menghitung kolom keempat, yaitu mencari FI dikali XI. Kita dapatkan 4 dikalikan 42 itu adalah 168. 6 dikali 47 itu 282. 7 dikali 52 364. 10 dikali 57 570. 9 dikali 62 558. 4 dikali 67 268. Kalau kita jumlahkan disimbolkan dengan sigma, yaitu 2210. Kita masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari FI dikali XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari FI. Tadi yang atas kita sudah dapatkan FI dikali XI yaitu sebesar 2210, kemudian dibagi dengan FI yaitu 40. Kita dapatkan 55,25. Sehingga nilai rata-rata panjang meja adalah 55,25. Penyelesaian untuk modus sama dari tabel tadi kita dapat jabarkan karena modus itu adalah nilai yang sering muncul, maka kita bisa menghitung modus dengan melihat frekuensi yang paling banyak nilainya, yaitu kita dapatkan nilai 10. Sehingga ketika kita melingkari nilai 10, kita dapatkan panjang meja itu pada interval 55 sampai 59 cm. Maka dari interval 55 sampai 59 kita akan mendapatkan beberapa poin, yaitu tepi bawah atau TB 54,5, di mana TB sama dengan 55 dikurangi dengan 0,5, yaitu 54,5. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 10 dikurangi dengan 7 itu adalah 3. Kemudian D2 selisih kelas modus frekuensi modus dikurangi setelahnya, yaitu 10 dikurangi 9 sama dengan 1. C yaitu adalah panjang kelas, yaitu 5. Dari 55 sampai 59 kita dapatkan 5. 55, 56, 57, 58, dan 59. Sehingga kita dapat menghitung nilai modus dengan rumus tadi, dan kita dapatkan modus sama dengan 54,5 ditambah 3 dibagi 3 ditambah 1 dikali dengan 5. Modus sama dengan 54,5 ditambah dengan 3 dikali 5 dibagi 4. Kita dapatkan
modus sama dengan 54,5 ditambah 3,75. Sehingga hasil akhirnya yaitu 58,25. Untuk selanjutnya kita menyelesaikan masalah median. Masih sama, kalian tulis tabel panjang meja dan frekuensinya. Kemudian kalian masukkan rumus median data berkelompok, dan kita analisis satu persatu dari tabel tersebut untuk mencari median. Median itu tadi dapat diartikan sebagai nilai tengah. Jika kita mempunyai frekuensi sebanyak 40, maka nilai tengah dari kelas median itu adalah setengah dari 40, sama dengan 20. Dari kelas median tadi kita dapatkan frekuensi median sebesar 20. Kemudian nilai 20 itu kita dapatkan pada frekuensi 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10, yaitu sebanyak 27. Pada frekuensi kelas keempat tersebut kita dapatkan nilai 20, sehingga kelas modus itu terdapat pada frekuensi kelas keempat, yaitu 55 sampai 59. Frekuensi kelas median sebelumnya itu adalah sebanyak 17. 17 kita dapatkan dari 4 ditambah 6 ditambah 7. Frekuensi kelas median yaitu 10. Kemudian setelah kita mengetahui semua poin-poin dari rumus median, kita dapat masukkan ke dalam nilai atau rumus median. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan dengan C. ME sama dengan TB-nya tadi kita dapatkan 54,5, sama seperti pada modus. Kita tambah dengan setengah dari 40 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya sebesar 17, kita bagi dengan frekuensi kelas median sebesar 10, kita kalikan dengan C atau panjang kelasnya yaitu 5. Kita dapatkan ME sama dengan 54,5 ditambah dengan 20 dikurangi 17 dibagi 10 kita kalikan dengan 5. Sehingga ME sama dengan 54,5 ditambah 3/10 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah dengan 15 dibagi 10. Kita dapatkan median yaitu 54,5 ditambah 3,5 yaitu 58. Oke, baiklah, untuk materi yang dapat saya sampaikan cukup pada kelas median data berkelompok. Oke, baiklah, kalian telah menyimak materi tentang ukuran pemusatan data yang saya jelaskan. Harapannya kalian bisa memahami tentang apa yang tadi saya sampaikan, bisa mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.